Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber inspirasi kita bagaimana membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hadirin baik dari mahasiswa maupun dari wartawan yang telah menghadiri. Ini kita akan membahas mengenai harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan momentum 28 Oktober 1928 yang merupakan hari lahirnya bangsa Indonesia dan hari ditetapkannya harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Nah, apabila kita bandingkan dengan kondisi atau realitas kehidupan bangsa hari ini, bagaimana harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia hari ini? Nah, oleh karena itu kita akan membahas pemikiran untuk menghasilkan solusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Untuk itu sebelum kita memulainya, kita membaca basmalah agar apa yang kita bahas hari ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sambutan dari Litbang Media Center CM18 pada saudara Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada kawan-kawan dari Tangerang yang mendiamkan dari Universitas Islam Jakarta, kemudian dari Muslim, kemudian dari Universitas Banten, kawan Banten, jauh lagi kawan-kawan yang lain dalam perjalanan ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak wartawan yang kebangsaan yang mensupport kami para pemuda dalam momentum ini adalah momentum kami. Dan kami tidak membawa bahwa momentum ini adalah pekerjaan pemuda dari generasi sekarang. Itu kemudian menjadi PR dan evaluasi. Kenapa setiap 28 Oktober seolah-olah tidak punya makna? Setiap peringatan Sumpah Pemuda selalu hanya diperingati sebagai satu peringatan sumpah yang hari ini tetap namanya tanah Indonesia, yang hari ini tetap namanya bangsa Indonesia, yang hari ini juga tetap bahasanya yaitu bahasa Indonesia. Nah, sehingga kami berdiskusi, diskusi hari ini adalah diskusi sebagai diskusi lanjutan yang sebelumnya sudah kita lakukan. Kita sudah berkonsultasi dengan beberapa tokoh, misalnya seperti Ketua PBNU. Kemudian ke depan kita akan konsultasi kepada Ketua PP Muhammadiyah, kepada Komisi Hukum Nasional, kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa yang kami pikirkan di sini akan kami selingkan kepada tokoh-tokoh. Sehingga apa yang kami bahas di sini sebetulnya tidak lepas dari pembahasan yang sebelumnya kita bahas dengan para tokoh-tokoh nasional. Oleh karena itu, dalam format diskusi ini kami tidak mengundang tokoh, tapi kami ingin membicarakan bagaimana pandangan tokoh-tokoh hari ini terhadap pemilihan sumpah. Sehingga kami berkesimpulan, kenapa kemudian tidak diperingati 28 Oktober itu sebagai hari evaluasi kita, seberapa tinggi harkat dan martabat hidup kita sebagai bangsa ini. Jujur saja, kita saja yang ada di ruangan ini tidak usah kita jauh-jauh mengambil contoh. Sebut saja kita yang muda-muda, kalau misalnya kita berhadapan atau berdekatan dengan orang-orang asing atau Eropa, tidak perlu kita mengatakan bagaimana budaya kita, bagaimana budaya mereka. Kita duduk saja, kita merasa minder. Itu bukti kemudian sebetulnya bahwa harkat dan martabat hidup kita tidak pernah naik. Atau minimal harkat dan martabat hidup kita di hadapan bangsa lain tidak sejajar. Ini yang akan kami dukungkan kepada pemerintah Republik Indonesia, bahwa seharusnya setiap Sumpah Pemuda itu, setiap 28 Oktober itu adalah hari evaluasi terhadap harkat dan martabat hidup rakyat ini. Karena dalam pandangan kami, dalam diskusi dan kajian kami, sebetulnya pada saat bendera merah putih itu dinaikkan atau digerek, kenapa kemudian pertanyaannya kenapa kita harus berhenti?
Orang-orang tua kita selalu memperingati kalau kita berhenti karena dulu jasa para pahlawan kita yang meninggal itu yang kita ingat. Tapi dalam pandangan kami, pada saat merah putih itu dinaikkan, kami berharap sebagai pemuda bahwa harkat dan martabat hidup itu naik bersamaan dengan naiknya merah putih. Itu yang kami inginkan sebagai pemuda. Nah, saya kira itu diskusi kami nanti. Saya terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang sudah mengundang kawan-kawan yang lain. Saya harap ini menjadi diskusi kedua sebagai diskusi lanjutan. Ini akan menggumpal menjadi satu deklarasi nanti, deklarasi bersama. Diwawancara beberapa media, beberapa pemuda yang diwawancara. Yang menjadi diri adalah jangankan bicara substansi Sumpah Pemuda. Hafal teks Sumpah Pemuda pun salah. Kalaupun benar, urusannya acak. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Padahal penegasan dalam ikrar Sumpah Pemuda itu bahwa kita bertanah air yang satu. Pertama, wilayah kita dipersatukan dulu. Kemudian orang-orang yang mendiami wilayah tersebut pun dipersatukan. Dalam hal ini adalah berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Setelah itu, untuk bisa berkomunikasi antara suku A, B, C, dan D itu, disepakatilah atau dimufakatilah satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Inilah yang kami sebut sebagai dari hasil diskusi kami nyatakan ini sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Seluruh bangsa ini malu-malu. Padahal jelas, sejak kapan kita berkomitmen hidup berbangsa? Kita harus berani tegaskan bahwa sejak 28 Oktober 1928, sebelum 28 Oktober 1928, kita masih terfragmentasi ke dalam suku-suku tersebut. Ke dalam, kalau bahasa Soekarno, Jawa adalah bangsa, Sumatera adalah bangsa, Maluku adalah bangsa, tetapi bukan negara bangsa. Negara bangsa adalah Indonesia. Di mana bangsa Indonesia dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang hari ini menjadi silang substansi karena kita anti memperingati sebagai hari Sumpah Pemuda. Bahkan ada beberapa elemen bangsa ini yang kemudian berusaha menggulirkan Sumpah Pemuda. Di dua, ada juga yang mau menggulirkan poin Sumpah Pemuda mau ditambah dari satu lagi. Padahal kalau kita percaya sejarah itu tidak mungkin berubah. Apa yang sudah dimufakati dahulu di tanggal 28 Oktober 1928 itu tidak akan pernah berubah. Makanya kita katakan kebenaran sejarah itu sifatnya mutlak, pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga. Mungkin yang bisa merubah Doraemon dengan itu aja ini. Jadi sebenarnya menurut saya inilah yang kita sebut akibat ditinggalkannya komitmen yang sudah dinyatakan pada saat Sumpah Pemuda. Inilah pada hari ini bangsa ini mengalami kehilangan jati diri. Akibat kehilangan jati diri menjadi tidak pede, tidak percaya diri, merasa rendah harta dan martabat hidupnya. Bangsa lain pun hari ini tidak merendahkan kita, tapi kita sudah terlanjur merasa rendah. Sehingga tanpa direndahkan pun kita merasa rendah. Akibat kehilangan karakter, kehilangan jati diri. Sehingga karena tidak punya jati diri. Ketika Amerika besar, kita berusaha menggunakan baju Amerika. Seandainya perang dingin dimenangkan oleh Uni Soviet, saya yakin kiblat pemikiran kita, kiblat ilmu pengetahuan kita pasti di Uni Soviet. Karena memang kita tidak punya karakter. Tanpa dipilih. Karena yang menang perang dingin adalah Amerika Serikat, makanya hanya kita berkiblat Amerika Serikat, kiblat politik, kiblat ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang menjadi keprihatinan kami, sekelompok pemuda yang tergabung di forum diskusi Media Center Mutia 18 ini, untuk terus-menerus membahas pemikiran ini. Dan kami yakin tidak ada yang percuma dari sebuah perjuangan. Kita berusaha meluruskan sejarah bangsa ini, minimal kita semua yang ada di sini berani dengan tegas mengatakan bahwa 28 Oktober itu lahirnya bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa ini dari istana sampai RT RW, dari pemimpin sampai rakyat tidak berani, semua malu-malu mengatakan 28 Oktober lahirnya bangsa Indonesia. Jadi bukti sejarah telah menggambarkan dengan jelas 28 Oktober bangsa Indonesia terlahir. Setelah lahir di tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia kemudian menyatakan merdeka.
Kayak saya di Facebook diskusi sama beberapa kawan, berarti teks di dalam lagu 17 Agustus karangan Hamka Harito harus dirubah. Bahwa hari lahirnya bangsa Indonesia itu bukan 17 Agustus, tetapi 28 Oktober. 17 Agustus adalah hari merdeka setelah kita lahir, kemudian kita menyatakan merdeka. Jadi nggak ada orang lahir langsung merdeka gitu. Atau logika manusia lahir langsung balik, nggak ada. Dia lahir dulu, melalui proses pertumbuhan, kemudian dia menyatakan merdeka. Merdeka, bentuk kemerdekaan kita, sebagaimana dinyatakan dalam preambul Undang-Undang 45 adalah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Artinya kemerdekaan kita itu berwujud ketika didirikannya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan? Pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat Undang-Undang 45 disahkan, dan pada saat Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Semenjak 18 Agustus itulah kita masuk dalam periode kehidupan bernegara. Nah, ini yang menurut kami penting untuk kita luruskan. Karena kita tahu selama ini kita masih memperingati 17 Agustus sebagai HUT Republik Indonesia. Kita cuma memperingati 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Yang menurut kami keluar substansi. Sehingga ini kalau kita sebut kebohongan, ya kebohongan sejarah. Nah, berangkat dari persoalan demi persoalan itulah kenapa kita mengadakan diskusi ini untuk mengembalikan sejarah kita yang benar, sehingga bangsa ini tahu kebenaran sejarah ini dan dengan percaya diri berani untuk menegakkan harga dan martabat hidupnya. Kalau nggak sampai kiamat nanti, kita tidak akan pernah terangkat harga dan martabat hidupnya. Kita akan terus-menerus merasa terjajah, meskipun penjajahan secara internasional dikatakan sudah nggak ada, tapi kita masih terjajah terus. Nah, yang ditinggalkan oleh Belanda ketika hari ini adalah perasaan itu, perasaan jongos itu, perasaan rendahnya harga dan martabat hidup dari penjajahan yang sudah dibangun selama 400 lebih ya, oleh bangsa Eropa. Itu yang ditinggalkan, dan hal ini bangsa ini belum sepenuhnya keluar. Soekarno dalam perjuangannya hanya ingin bagaimana bangsa ini berdiri tegak di hadapan bangsa lain. Jadi kalau hari ini kita masih diintervensi secara hukum, kita masih diintervensi secara sosial, secara politik, secara ekonomi, satu bukti bahwa kita belum terangkat harga dan martabat hidup. Kita meratifikasi konvensi-konvensi hukum internasional yang jelas-jelas merugikan kita. Kita menganut sistem ekonomi yang jelas dari barat. Itu jelas-jelas merendahkan harga dan martabat hidup kita. Baiklah, untuk sementara itu paparan singkat dari saya. Semoga ke depan kita bisa kembangkan melalui diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.